Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madaliatul Jannah, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Jember, Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Sebelum kita mengenal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengerti tentang definisi belajar dan pembelajaran. Definisi belajar menurut kelompok behavioristik, yakni perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Sedangkan menurut kelompok kognitif atau kognitivisme, yakni sebuah proses yang difokuskan pada perkembangan mental. Sedangkan learning itu sendiri atau belajar itu sendiri, yakni perubahan pada seseorang yang dihasilkan dari sebuah pengalaman. Secara general, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi pada seseorang, perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang setelah ia mendapatkan sebuah pengalaman belajar. Perubahan yang didapatkan atau perubahan yang dimaksud bisa meliputi dari perubahan tingkah laku, perubahan sikap, atau perubahan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Sedangkan definisi pembelajaran adalah sebuah proses dari belajar, sebuah proses atau interaksi di mana seorang pendidik dibuat untuk belajar, atau proses atau cara untuk membuat seseorang menjadi belajar. Menurut Kimball dan Garmezi, pembelajaran adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap dari hasil praktik yang berulang-ulang. Sedangkan secara general, pembelajaran adalah sebuah proses yang diciptakan sengaja untuk memberi pengalaman bagi seseorang sehingga dia dapat belajar atau dia dapat belajar secara individu, baik dalam lingkungan kelas ataupun di luar kelas, baik secara bimbingan atau secara otodidak. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena belajar merupakan hal yang perlu dilakukan oleh seorang peserta didik atau manusia, sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses di mana membuat seseorang menjadi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yakni faktor yang timbul dari diri individu itu sendiri atau dari manusia itu sendiri, yakni ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisiologi, aspek fisik, entah itu melalui kesehatan atau kekuatan ototnya, kekuatan otaknya, yang lain-lain. Apabila seseorang memiliki fisik yang tidak sehat atau kurang kuat, maka hal itu juga akan mempengaruhi pada faktor belajar yang akan dialami oleh siswa atau seseorang itu sendiri. Selanjutnya yakni aspek psikologi. Yang dimaksud dengan aspek psikologi ini berupa bakat, minat, keinginan, dan kesadaran bahwa seseorang harus belajar. Apabila seseorang tidak sadar bahwa dirinya harus belajar dan tidak memiliki bakat, minat, maka seseorang cenderung tidak akan belajar. Sehingga dirinya tidak memiliki keinginan untuk belajar. Yang ketiga yakni tingkat intelijensi atau kecerdasan. Semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi pula keingintahuan dan belajar seseorang. Maka sebaliknya, apabila tingkat intelijensinya atau kecerdasannya rendah, maka faktor yang akan mempengaruhi dirinya belajar juga sangat rendah. Selanjutnya yakni faktor genetik. Faktor genetik ini juga dapat digambarkan dengan dominan otak yang aktif dalam diri seseorang. Karena setiap otak yakni yang terbagi menjadi 5 bagian, otak tengah, otak kanan depan dan belakang, otak kiri depan dan juga belakang, memiliki kekuatan belajar atau keinginan untuk belajar yang berbeda-beda. Contohnya otak yang dominan dengan otak kiri depan yang lebih aktif, maka dia akan cenderung lebih tinggi kemauan dan tingkat belajarnya karena tipe otak kiri depan memiliki tipe pemikir sehingga dia suka dengan belajar. Selanjutnya yakni motivasi. Motivasi ini
yang timbul dari diri manusia yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang dilihatnya. Faktor belajar selanjutnya yakni faktor eksternal yang timbul dari luar, yang meliputi dari atmosfer lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan kerabat serta tetangganya. Selanjutnya ini motivasi sosial. Motivasi sosial yakni segala sesuatu yang dilihatnya, yang dibacanya, yang ada di sekitarnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yakni faktor pembelajaran atau faktor yang mempengaruhi pembelajaran pada siswa. Faktor utama yang sangat memberi pengaruh dalam berhasilnya atau proses berhasilnya sebuah pembelajaran yakni seorang guru. Selanjutnya, apabila guru dapat memberikan aplikasi terbaik dalam sebuah proses pembelajaran, maka pembelajaran dia dinyatakan berhasil. Sehingga hal itu juga akan mempengaruhi pada siswa, yakni bakat dan kemauan siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, media pembelajaran yang diaplikasikan, serta atmosfer lingkungan belajar yang diciptakan oleh seorang guru. Kelima hal ini sangat mempengaruhi dalam proses berhasilnya sebuah pembelajaran. Sekian faktor-faktor belajar dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan happy watching.